Pertama, terima kasih ini hari ini rekan-rekan luar biasa. Pada saat work from home, kita yang ketiga kalinya kita melaksanakan Zoom meeting seperti ini, video conference ya, dengan aplikasi yang Zoom. Saya mencatat ada udah 100 peserta yang hadir ya. Mungkin dari rekan-rekan kami di penyuluhan mungkin sekitar 3 atau 4 orang, berarti sisanya adalah penyuluh perikanan, mungkin juga ada subminkal. Jadi pada pagi ini topiknya terkait dengan profil kelompok ya. Jadi tahun lalu teman-teman semuanya sudah membuat profil kelompok ya. Sekarang juga harus buat profil kelompok ya. Kalau tahun lalu kita ditargetkan membina 40.000 kelompok, tahun ini kita membina 41.000 kelompok. Baik, sebelum pada pengantar, saya ingin menyapa rekan-rekan yang hadir di sini ya. Sebagian dari rekan-rekan saya sudah mengenal teman-teman di mana tugasnya, tapi sebagian besar juga ada yang belum saya kenal ya. Jadi dengan Zoom ini saya bisa mengenal wajah rekan-rekan semuanya. Selamat pagi Pak Ahmad Mas Nur, saya belum tahu dari mana. Pak Zaidun, dari Pacitan, terima kasih. Mbak Aristia Rahmadani, Sunarti, kemudian Bu Yuyun, DMC kalau salah Rotendao dari kalau salah ya, terima kasih bergabung. Kemudian Bu Sri, rekan kami Pak Yono, Bu Winda, ini terima kasih bergabung. Yusna Adi ya, ini penyuluh dari Bone yang saya kenal nih ya. Trio Moyani Siahan, selamat bergabung Bu Dianto, Junior, Bu Junior kalau nggak salah Donggala Pak. Kemudian ya. Espri Baitanu, kemudian Gusti Haurisa, Istimoy, Erenat, Ainul Jaria, kemudian Iskandar Musa, Pak Iskandar, wah luar biasa, Pak Iskandar rajin sekali, Pak Iskandar dari Kota Palopo ya. Daniel Jorombaha, ini juga Sumba Parutendao begitu ya, saya lupa nih dari rekan kita. Hardawiansa, Ukas Hamzah, rekan kami Ginanjar moderator, kemudian Sasmiyanto, kalau bergabung Anis Saptiani, ini dari Muna kalau nggak salah ya. Yeni Mustafa, Zulfan Haidar, Andi Uli, Suwarwini Jerponto, Asma Sirun, Imakulata, Redmi, DBP Bruanti Astuti, Salma, Bakri, Rian Ardianti, Adni Zahyani, Muhammad Ali, Nia Karuniawati. Ini kalau nggak salah Bu Nia dari Bogor ya? Bu Nia ya, dari Bogor. Wah, dekat nih tetangga nih. Nur Silmi Ardiansa, Nur Hasani, Johannes Kunut, Laurino Tela, Sasa Sahrir, Musar, Sriwayuni juga Bu Sriwayuni dari Bogor ya. Kemudian Bu Etina Desintan dari Lampung Selatan, Ahnal Hussein, Monagat Turang, ya. Kemudian saya lihat lagi, distrikin ketiga, Zumardi, Sarmini Eka Wijaya, Andi Noaini. Bu Andi ini kalau nggak salah dari Goa ya? Iya Pak. Ya, Selin Newan Lever, Rija Rua. Rija ini Bantul ya, nggak salah. Ya, Bantul. Simon Kawuse, Mbak Dwi ya, rekan kami yang akan memberikan penjelasan juga. Nia, kemudian Ikan Imtiaz, Yunus Faiz, Mardiana, Assalamualaikum Pak Ikan, Juliana, kemudian Zuarniluh, Muhammad Anas, Puspa Hediani, Elva, Murni Astati. Wah ini teman saya juga nih, Isan, satu magang saya, lainnya. Assalamualaikum Pak Iksan, izin gabung. Salam ya, silakan. Kita lihat screen keempat, rekan-rekan dari Wahyu Ningsi, Nurul Izzati, Sahruni Ilyas, Rismawati Mahmud, Pak Zaidun juga kembali, kemudian Umi Lestari, Gunawan. Ini apakah Gunawan Batola? Pak Iksan di absen semua. Malidah, Andi Ayu, di Sumba Timur, Faisal Rija kalau nggak salah dari Bolmongsel ya, Nur Ilmi dari Kalimantan Selatan. Ini rekan kita juga bergabung, ada tim IT kita yang dulu support kita, ada Pak Martino Terik Dedi, selamat bergabung Pak Dedi. Kemudian Bu Fatima, Dian Safitri, ini kalau nggak salah Karangasem Bapak Kelungkung gitu. Muhammad Ali, Aris Sudrajat, Ulfia, Rija Zuwajayani, Bantul, kemudian Ferry Senolengi. Oh terima kasih bergabung saat Mingkal Gondol, Pak Wawan barangkali atau barangkali Bu dan tim yang lain di sana, kemudian Haji Abeng dan beberapa rekan yang lain ya. Selamat Sekali pagi, lagi terima Pak. kasih rekan-rekan sudah bergabung pada
Zoom meeting pagi ini dengan topik yang penting. Jadi untuk pengantar kami sampaikan bahwa ya saat ini kita seluruh Indonesia ya, kita sedang mengalami musibah begitu, masuk seluruh dunia ya, pandemi tentang COVID-19 ya. Ini sangat luar biasa nih, sehingga kita sudah ada arahan dari Menpan untuk PNS juga bekerja dari rumah, work from home. Dan kami dari Pusat Pelatihan Penyuluhan juga menindaklanjuti Permenpan nomor 34 kemarin bahwa ada perpanjangan work from home ya. Sehingga kami juga sedang menyiapkan surat untuk ke Satminkal ya terkait dengan arahan-arahan pada para penyuluh apa yang rekan-rekan harus lakukan pada saat bekerja di rumah ya. Jadi beberapa kondisi saya juga melaporkan dari laporan dari teman-teman semua bahwa di daerah-daerah ya sebagian penyuluh ada yang sudah betul-betul tidak bisa ke lapangan lagi karena kondisi pandemi ini sudah mewabah, artinya sudah banyak sekali zona merah di kita. Sebagian penyuluh juga sudah ada juga sebagian ke lapangan dan sebagainya, tetapi mungkin untuk kebaikan bersama ya kita sedang siapkan suratnya agar kita tentu saja fokus membantu pemerintah agar stay at home, kemudian bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah tetap produktif ya. Kita bisa melakukan berbagai hal dari rumah. Tetapi tentu saja karena kita penyuluh adalah garda terdepan kita, mana pembina kita adalah kelompok nelayan, kebudayaan, pengolah pertama negara adalah produsen ya. Produsen bahan pangan. Sehingga walaupun kita bekerja di rumah, kita selalu melakukan pembinaan mungkin lewat jarak jauh dan sebagainya ya. Bisa berkomunikasi yang mungkin rekan-rekan sudah lakukan ya. Kemudian pada dasarnya pada saat kita work from home, para penyuluh tetap bekerja walaupun tidak harus ke lapangan begitu. Kemudian tetap melakukan pembinaan, melakukan komunikasi dengan pelaku utama kita ya. Jika ada yang sangat urgent sekali harus ke lapangan, tentu saja teman-teman harus menjaga jarak, berkomunikasi, menjaga diri juga, termasuk juga memberikan penyuluhan agar pandemi virus ini tidak tersebar dengan luas. Beberapa pekerjaan yang bisa rekan-rekan penyuluh lakukan, kami sudah siapkan dalam suratnya bahwa antara lain bahwa rekan-rekan adalah menyusun profil kelompok ya. Jadi rekan-rekan tahun-tahun lalu sudah membuat profil kelompok, kemudian ada perubahan-perubahan untuk melengkapi profil kelompoknya ya. Perubahan ini kami peroleh, kami telah melakukan rapat-rapat internal lingkup KKP, baik dengan Dijen Perikanan Budidaya, Dijen Perikanan Tangkap, ya, Dijen PDS, kemudian Dijen PL. Kita telah menjelaskan ini loh profil kelompok kita yang dibuat para penyuluh tahun 2019. Ya. Kemudian dari hasil tersebut ada beberapa masukan dari semua Dijen, ya, baik terkait dengan profil Pokdakan, KUB, ya, Poklasar, Tugal, termasuk Pokmaswas, ya. Jadi pada kesempatan ini nanti Pak Azmi ya, kalau memang Pak Azmi belum bisa bergabung dengan Mbak Dwi ya dan Mas Ginanjar, kita akan jelaskan seperti apa format profilnya. Pada dasarnya secara umum bahwa kita harus punya keseragaman dari ukuran kertas, kemudian spasi, kemudian ada kelemahan yang tahun lalu tidak ada. Misalkan ada apakah kelompok yang binaan kita itu pernah mendapat bantuan pemerintah misalkan, apakah kelompok yang kita itu mendapat pelatihan dan sebagainya, itu ada di dalam format-format yang kita kerjakan ya. Jadi pada saat ini kita akan berikan ke rekan-rekan semuanya 5 format kelompok ya, karena berdasarkan Kemen 14 tahun 2012 tentang pedoman umum penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama kita, bahwa kita para penyuluh nelayan KUB atau kemudian membina kelompok budidaya Pokdakan, kemudian membina juga penguasa pemasok Poklasar, membina juga kelompok garam atau Pugar, dan juga membina kelembagaan ya Pokmaswas ya. Tentu saja walaupun Pokmaswas dalam konteks pengendalian sumber daya ada pengawas perikanan, tetapi di dalam Kemen 14 kita ikut turut membina dalam konteks melakukan pembinaan kelembagaan. Ya. Sehingga 5 kelompok ini harus ada format profilnya, ya, sehingga semua Dijen terus yang PSDKP juga telah memberikan masukan kepada kita semuanya. Ya. Jadi ini menjadi prioritas kita pada saat work from home ini agar kita semuanya penyuluh perikanan
ya, memperbaiki, melengkapi atau menyusun ya. Mungkin rekan-rekan penyuluh yang tahun lalu dengan tahun sekarang wilayah kerja kecamatannya mungkin tidak berubah ya. Kalau tidak berubah, barangkali profil yang tahun 2019 mau dilengkapi. Mau dilengkapi mengacu pada format profil kelompok tahun 2020 ya. Spasinya, ada kelengkapannya dan sebagainya ya. Mungkin kemudian untuk yang rekan-rekan yang mungkin tidak wilayah kerjanya, tentu saja rekan-rekan juga harus melakukan penyusunan profil kelompok yang baru dan sebagainya. Kemudian mungkin rekan-rekan selama 3 bulan ini dari Januari sampai Maret ada yang sudah berhasil menumbuhkan kelompok, yang tahun lalu belum ada profilnya harus dibuat juga ya. Jadi sebisa mungkin dengan waktu yang kita work from home ini, teman-teman fokus memperbaiki atau menyusun profil kelompok yang tahun lalu sudah pernah buat, kemudian sekarang dilengkapi sesuai dengan wilayah kerja masing-masing ya. Jadi kembali kita mengacu pada wilayah kerja yang ditetapkan oleh dinas ya di Januari yang lalu, bahwa saat ini kita wilayah kerja di mana, berapa binaan kelompok, itu yang kita susunkan ya. Jadi bisa jadi teman-teman penyuluh tahun lalu wilayah kerja di tempat lain, itu saja profil kelompoknya sudah berbeda, harus sesuai dengan yang saat ini ya. Jadi sekali lagi bahwa penyusunan profil ini sangat penting ya. Nanti hasil penyusunan profil ini teman-teman email ke Satminka. Kami juga mohon di-emailkan juga tembusannya ya, email juga ke Puslatu. Nanti Satminka tentu saja akan melakukan verifikasi datanya ya. Jangan sampai lupa bahwa teman-teman bahwa kita ada aturan registrasi nomor kelompok ya. Di dalam pedoman kita perkara yang tahun lalu kita tetapkan, itu mau diaju. Bagaimana penomoran nomor kelompok ya terkait dengan jenis kelompoknya, di mana lokasi dan sebagainya, termasuk kelas kelompok harus diaju ke dalam. Kemudian selama work from home juga rekan-rekan mulai menyusun profil kelompok. Dalam surat persiapan rekan-rekan Sudah nih. mengikuti diklat online ya. Diklat online yang sudah pernah kita sampaikan melalui Pikon juga, waktu satu Kepala Bidang Pelatihan menyampaikan terkait diklat online KPK ya, anti korupsi. Saya lihat juga penyuluh juga sudah banyak ya. Barangkali ada yang belum. Nah, kalau yang belum mohon saat work from home ini agar dituntaskan ya. Jadi kenapa harus kita lakukan? Pertama untuk khususnya rekan-rekan penyuluh PNS ya, ataupun PNS dimanapun berada, termasuk kami juga, bahwa kita ini ada kewajiban setiap tahun kita harus mengikuti diklat 20 JP. Diklat itu bisa diklat online, bisa fisik, kita juga bisa magang dan sebagainya. Jadi manfaatkanlah waktu selama work from home ini mengikuti diklat-diklat online, terus yang diklat KPK bagi yang penyuluh perikanan yang belum ya. Kemudian baik diklat Sukamandi juga pada tahun ini setelah membuat diklat-diklat online itu juga akan bisa kita lakukan ya. Ada beberapa diklat yang bisa rekan-rekan ikuti secara online dan langsung dapat sertifikat ya, sehingga rekan-rekan juga bisa lakukan. Nah, termasuk kehadiran teman-teman dalam Pikon ini bisa kita buatkan sertifikatnya ya, sesuai dengan surat kapus pada awal kami ya. Jadi Pak Yono dan teman-teman itu sudah merekap kehadiran teman-teman ya, kehadiran teman-teman di dalam Pikon ini. Nanti kita akan buatkan sertifikatnya ya. Misalkan Pikon ini satu sesi hanya 2 jam, artinya teman-teman tuh minimal tuh wajib 10 kali mengikuti Pikon dalam 1 tahun. Itu sudah cukup 20 JP-nya. Nah, belum dengan diklat-diklat yang lain dan sebagainya ya. Jadi kewajiban kita mengikuti diklat bukan berarti semata-mata untuk menggugurkan kewajiban kita harus mengikuti 20 JP, tetapi untuk meningkatkan kapasitas kita, itu yang paling penting ya. Jadi kita harus mengikuti ya, baik penyuluh PNS maupun non PNS ya, diklat-diklat itu harus diikuti, terutama diklat-diklat online ya. Kabit Pelatihan pada waktu Pikon yang Februari telah menyampaikan akan rencana sistem diklat blended learning ya, tapi karena sekarang ada kondisi demikian, saat ini mungkin kita akan menunggu perkembangannya, sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita mengikuti diklat anti korupsi KPK, nanti kemudian diklat Sukamandi di Emilia itu, nanti kita akan undang dari BDA untuk menjelaskan seperti apa diklat Emilia. Yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan adalah agar rekan-rekan mulai hari ini fokus bagi rekan-rekan yang penyuluh yang di work from home ya, kerja dari rumah, menyusun profil kelompok. Itu paling fokus kita. Kita berikan waktu menyusun profil kelompok ini sampai hari Jumat ya. Kan saya yakin bahwa kecuali misalkan teman-teman kelompoknya, wah ini kalau ada kelompok baru masih belum lengkap datanya, ya kita
dahulukan yang sudah ada dulu. Yang dahulukan sudah ada dulu kelompoknya, ya. Kemudian nanti misalkan sisanya menyusul dan sebagainya. Ya. Jadi terkait dengan profil ini, pada dasarnya insya Allah teman-teman karena sudah pernah melakukan tahun lalu, ini hanya melengkapi saja, melengkapi beberapa item untuk kelengkapannya. Kemudian kita juga agar ada kesamaan dalam formatnya, ya spasinya 1, ya formatnya misalkan A4, ada margin kanan kirinya, hurufnya harus sama dan sebagainya, ya. Sehingga pada saat rekan-rekan buat tuh standar gitu ya. Sehingga Satmika juga mungkin tidak banyak koreksi, sehingga hanya mengecek validasi terkait mungkin nomor registrasinya dan sebagainya. Itu yang berupaya ingin saya sampaikan pada kesempatan Zoom meeting pagi ini. Kami berterima kasih pada rekan-rekan yang sangat antusias mengikuti 3 kali perkembangan Python ya mulai hari ini ya. Nanti Mbak Dwi, kalau Pak Azmi sudah gabung, ya Pak Azmi akan menjelaskan ya. Kemudian kalau belum nanti mungkin dengan Mbak Dwi bisa memandu kita terkait dengan formatnya. Demikian Mas Ginanjar, pengantar dari kami tetap mengikuti Python ini ya. Rekan-rekan bertanya juga boleh disampaikan ya. Baik, terima kasih Mas Ginanjar dan rekan-rekan semua dari Satmika dan penyuluh untuk pengantar dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ihsan atas arahannya. Kebetulan barusan Pak Azmi dan Mbak Dwi sudah terhubung di meeting Zoom kali ini, tetapi barusan keluar lagi karena mau masuk lagi katanya sudah full juga nih. Mohon maaf jika teman-teman ada yang ke remove karena keterbatasan meeting Zoom hanya 100, jadi saya coba untuk mengurangi peserta mungkin 2 orang atau 3 orang agar Pak Azmi dan Mbak Dwi bisa terhubung di Zoom ini. Iya, mungkin. Monitor Pak Azmi. Halo, selamat pagi Pak Azmi. Sudah bergabung? Halo, monitor Pak Azmi. Ya. Ya. Monitor Pak Azmi. Bisa bergabung. Ya, silakan Pak Azmi. Ya, Adui, bisa. Gin, bisa didengar suaranya, Gin? Ya, jelas bisa, Pak. Sudah. Jelas ya. Jelas Pak, jelas. Udah bisa mulai ya? Yes, silakan Pak Azmi. Silakan Pak Azmi, barusan pembuka dari Pak Ihsan sudah menyampaikan terkait format profil kelompok. Mungkin selanjutnya Pak Azmi bisa menyampaikan lebih lanjut. Ya, terima kasih Mas Ginanjar, terima kasih Pak Ihsan. Mohon maaf atas keterlambatan karena dari tadi mencoba masuk, ternyata hari ini untuk partisipan Zoom hari ini begitu banyak, sehingga saya juga kesulitan masuk dan berkali-kali mencoba, alhamdulillah bisa masuk. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pertama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami pada hari ini akan menyampaikan materi video conference terkait dengan pengelolaan profil kelompok lautan dan perikanan. Mungkin tadi sepintas sudah banyak dijelaskan oleh Pak Ihsan, Kabid Penyuluhan, bagaimana kelompok menjadi salah satu indikator kinerja utama penyuluh perikanan, yang mana pada tahun ini, sama seperti tahun 2019, salah satu indikator kinerja utama penyuluh perikanan terkait dengan kelompok, pendamping kelompok adalah penyusunan profil kelompok kelautan dan perikanan. Kan tapi ada sedikit berbeda sistemnya yang akan kita jelaskan dengan tahun 2019, dan ini akan kami jelaskan pada sesi Vikon pada hari ini. Lanjut, Mas Ginanjar. Bapak Ibu sekalian,
kami hanya sedikit mereview bahwasanya jumlah penyuluh perikanan ini data per Februari ya, karena ini bulan Maret belum ini terakhir bulan Maret kami belum update secara full di bulan Maret ini. Kami sampaikan di 2020 Februari penyuluh PNS kita sebanyak 2.687 orang PNS dan 2.060 orang penyuluh perikanan bantu yang akan mendampingi 41.000 kelompok perikanan, dan 41.000 kelompok perikanan inilah menjadi indikator kinerja utama penyuluh perikanan pada tahun 2020 ini untuk didampingi dan dilakukan penyuluhan. Lanjut, Mas Ken, lanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebaran penyuluh perikanan di 9 Satmingkal dapat dilihat pada slide berikut. Ini terlalu kecil ya, dari 2.687 orang dan 2.060 orang ini tersebar pada 9 Satmingkal. Kita lihat sebagai satu contoh, misalnya di Balai Pelatihan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, jumlah penyuluh perikanan PNS-nya sebanyak 332 orang dan penyuluh perikanan bantunya 283 orang. Lanjut, Mas Ginanjar. Lanjut. Ya, ini diagram sebarannya, lanjut saja. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami hanya ingin menjelaskan kaitannya dengan kelompok. Tentunya kita sangat ingat beberapa kali pimpinan kita memberikan pencerahan kepada kita bahwa peran dan fungsi penyuluh perikanan itu ada 3 hal pokok. Ini kaitannya dengan kelompok, yaitu pertama enlightening, enrichment, and empowerment. Enlightening, bagaimana fungsi kita untuk memberikan pencerahan kepada kelompok. Enrichment, bagaimana kita memberikan pengayaan pada kelompok kita agar mereka dapat berubah perilaku dan sikap dan keterampilannya, serta empowerment, yaitu pemberdayaan. Lanjut, Mas Ginanjar. Lanjut. Ya. Tadi sudah sampaikan bahwasanya indikator kinerja utama penyuluh perikanan di tahun 2020 ini ada beberapa hal ya. Penumbuhan kelompok, ya, diantaranya penumbuhan kelompok, penampilan akses teknologi modal pasar dan sumber daya, pembinaan usaha mikro dan kecil, sektor kelautan perikanan, pembinaan koperasi sektor KP, pendampingan bantuan pemerintah, sosialisasi perundang-undangan, pelestarian lingkungan sumber daya, pendataan atau updating objek KP, serta pelaporan. Nah, profil ini termasuk dalam pendataan atau updating objek kelautan perikanan ya. Bukan hanya Kusuka, tapi juga profil kelompok kelautan dan perikanan ini termasuk salah satu IKU, yaitu pendataan atau updating objek kelautan dan perikanan. Lanjut, Mas Ginanjar ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di indikator kinerja utama tahun 2020 ini sudah kami susun sebelum WFH, sebelum work from home di kantor, untuk perjenjang jabatan fungsional bagi penyuluh perikanan PNS dan penyuluh perikanan PBB yang dibagi atas 3 wilayah. Ini ada target yang harus dilaksanakan. Tentunya kami berharap ini bisa kita laksanakan dan kita capai ya. Dengan kondisi saat ini ya mungkin nanti setelah setelah wabah ini selesai, mungkin kita bisa lebih fokus lagi melaksanakan target-target ini. Sebagai salah satu contoh adalah meningkatkan kelas kelompok perikanan. Ini semua penyuluh perikanan targetnya 1, kemudian mendampingi kelompok perikanan di wilayah binaan. Nah, ini pelaksana 10, lanjutan 10, penyelia 10, pertama 10, muda 11, Madya 12, kemudian untuk PBB wilayah 1 10, wilayah 2 9, dan wilayah 3 8. Dan Bapak Ibu sekalian, profil ini terkait dengan kelompok yang didampingi. Jadi tidak spesifik di sini kami sampaikan penyusunan profil, tapi Bapak Ibu sekalian harus menyusun profil kelompok kelautan perikanan dari kelompok yang didampingi. Itu di nomor 2 ini ya 10 kelompok yang didampingi, berarti harus ada 10 profil. Kemudian
Misalnya di PBB ada 9 atau 8 kelompok yang dampingi, berarti PBB harus menyusun 9 atau 8 profil tersebut. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini review saja di 2019 kita sudah ada peraturan kepala badan nomor 4. Lanjut Mas Ginanjar. Ya. Nomor 4 tahun 2019 tentang pedoman administrasi dan profil kelompok kelautan dan perikanan. Ruang lingkup dari Perka 2019 ini meliputi kepada beberapa hal ya, terkait pertama administrasi kelompok, kemudian profil kelompok perikanan, kodifikasi kelompok, dan papan nama kelompok. Dan tentunya Bapak Ibu sudah memahami terkait dengan Perka nomor 4 2019 ini karena sudah dilaksanakan pada tahun 2019 yang lalu, sehingga kami tidak akan menjelaskan lebih lanjut lagi terkait Perka ini, akan tetapi kami ingin menekankan bahwasanya Perka tentang pengelolaan profil kelompok kelautan dan perikanan tahun 2020 ini adalah berbeda dengan yang 2019 ya. 2019 tetap berlaku untuk administrasi kelompok perikanan, kodifikasi, dan papan nama kelompok, akan tapi ada sedikit perubahan untuk nanti di profil kelompok kelautan perikanan sesuai dengan masukan dari teman-teman eselon 1 di lingkup KKP. Lanjut aja Mas Ginanjar langsung ke tahun 2020-nya. Ya, lanjut saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk Perka di tahun 2020 ini ada sedikit pengayaan terkait dengan pengelolaan profil kelompok kelautan dan perikanan. Kami ingin menjelaskan ya, 2019 Bapak Ibu menyusun profil, kemudian profil dikirimkan soft filenya ke Satminkal, kemudian Satminkal mencetak profil tersebut, kemudian profil tersebut akan dijadikan database bagi Satminkal dan juga pusat sebagai bahan kebijakan untuk sektor kelautan dan perikanan. Maka di tahun 2020 ini untuk mekanisme pengelolaan profil sedikit berbeda. Ini yang agak signifikan perbedaannya. Profil kelompok kelautan dan perikanan di tahun 2020 itu dilakukan dengan mekanisme pertama adalah pengumpulan data profil, kemudian yang kedua verifikasi data profil, yang kemudian yang ketiga adalah penginputan data profil ke Cyber Extension, dan yang keempat terkait dengan update data profil. Nah, lanjut saja Mas Ginanjar. Nah, di 2020 kami ingin menjelaskan atau ingin menyampaikan bahwasanya penyuluh perikanan adalah garda terdepan dalam pengumpulan data profil kelompok sektor kelautan dan perikanan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memfasilitasi pengisian data profil kelompok sesuai dengan outline yang telah ditetapkan. Data profil yang lengkap Bapak Ibu isi dan ketik di dalam Word, kemudian di PDF-kan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian dapat mengirimkan soft filenya ke Satminkal. Nanti Satminkal akan melakukan verifikasi data profil kelompok sektor kelautan perikanan itu, yaitu dengan melakukan pengecekan kebenaran datanya, kemudian melakukan penginputan ke dalam aplikasi cyber dan di aplikasi cyber itu nanti akan dilakukan pengunduhan data di galeri profil penjuluhan ya, dan Satminkal memiliki verifikator yang tentunya verifikator ini memiliki username dan password yang untuk bisa login langsung ke Cyber Extension. Jadi nanti yang memasukkan data-data profil Bapak Ibu sekalian itu adalah Satminkal. Bapak Ibu tinggal langsung saja masukin aja ke mekanisme bawah, mekanisme pengelolaan, ya langsung ya betul. Nah di bawah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian langsung saja nanti mengirimkan via email ya
alamat emailnya cybexkp contohnya ya _Bogor. Nanti kami buatkan alamat email ini ya untuk semua Satmingkal. Bapak Ibu tinggal mengirimkannya ke masing-masing Satmingkal, kemudian diverifikasi, kemudian verifikatornya masuk ke Cyber Extension dan dia memasukkan profil profil kelompok lautan dan perikanan yang Bapak Ibu bina ke dalam Cyber Extension. Nah, itu sedikit perbedaan dari pengelolaan yang ada di tahun 2019 dan tahun 2020 ini. Nah, untuk sedikit penjelasan terkait dengan data profil kelompok, sesuai dengan masukan Eselon 1, kami juga sudah mengupdate beberapa data terkait dengan profil kelompok kelautan dan perikanan. Ini mungkin bisa dibuka langsung Mas Ginanjar ya, profil KUB contohnya. Ya, kalau dulu Bapak Ibu di profil data KUB yang dulu ya, ada sedikit penambahan dari yang saat ini kita masukkan di Perka yang baru di tahun 2020 ini. Yang contohnya data bantuan pemerintah, sebentar, produksi, contohnya produksi ya, data produksi kelompok. Ya. Data produksi kelompok ini salah satu minta misalnya didetailkan komoditas produksinya dan ada keterangan ya kapan ya dipanen gitu. Jadi ada sedikit penambahan sebenarnya dari masing-masing eselon 1 terkait dengan data profil kelompok dan kelompok KUB, Pokdakan, Poklasar, dan Kugar serta Pokmaswas untuk di-input oleh Bapak Ibu sekalian, diisi, kemudian nanti dikirimkan ke Satmingkal verifikasi, itu saja penjelasan singkat dari kami. Tentunya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian untuk memudahkan pekerja di lapangan, dan kami berharap ya mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bisa dalam rangka WFH Bapak Ibu misalnya di rumah sambil bisa mengerjakan data profil ini, kemudian mengirimkan email Satmingkal, dan di ke lapangan juga. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin Pak Azmi terputus ya untuk jaringannya, mungkin agak sedikit jelek kayaknya sinyalnya. Mungkin barusan sudah disampaikan oleh Pak Azmi terkait profil kelompok. Mungkin sambil menunggu Pak Azmi nanti gabung lagi dengan kita, untuk sementara kita tampung pertanyaan dari teman-teman sekalian, atau nanti mungkin untuk sementara ada Mbak Dwi yang sudah tergabung kembali. Mbak Dwi, selamat pagi Mbak Dwi. Pagi, Ya. Mungkin sinyalnya agak sedikit agak sedikit jelek ya. Ya, dari tadi hilang terus nih, agak keputus-putus. Mas Gin, tolong munculkan formatnya Mas Gin. Oh baik Pak. Formatnya kita jelaskan. Mbak Dwi mungkin apa out juga nih. Pak Dwi belum bisa masuk ya. Bisa munculkan Gin? Kita jelaskan aja.
Baik teman-teman penyuluh, tadi mungkin Pak Azmi masih kesulitan menggabungkan masuk ke dalam ya. Saya lanjutkan, mungkin hanya menyambung. Kita perlihatkan format-format profil kelompok ya, mulai dari satu persatu. Silakan Mas Gin, mungkin dari depan ya. Ya. Pertama kan kita sudah jelas, kita paham bahwa kita membina 5 jenis kelompok ya, sesuai dengan wilayahnya ya. Kita ikuti dengan 14 tahun 2012 bahwa kita membina Pokdakan, KUB, kemudian Pasar dan Maswah. Dalam konteks menyusun profil itu saja kembali ke sesuai dengan binaan masing-masing teman-teman ya. Kalau teman-teman bekerja di wilayah perairan tawar, kemungkinan binaannya adalah hanya Pokdakan, kemudian pengolahan barang kalian. Kalau teman-teman di dalam itu saja 5 kelompok itu ada kemungkinan juga teman-teman buat ya, sesuai dengan binaannya. Baik, kita mulai dari bentuk profil kelompok ya, KUB ya, kelompok usaha bersama ya. Ini nelayan ya. Ini covernya secara umum tidak ada perubahan ya. Jadi intinya di dalam cover ini kan untuk memperjelaskan bahwa profil kelompoknya apa. Nah, yang kita perhatian adalah nomor registrasi kelompok ya teman-teman ya. Ini juga akan menjadi perhatian Satmingkal untuk diverifikasi bahwa nomor registrasi kelompok harus mengacu peraturan Badan yang tahun lalu yang tadi Pak Azmi telah jelaskan. Di dalam registrasi kelompok itu ada kode digit untuk jenis kelompoknya, ada kelas kelompoknya, kemudian lokasi di provinsinya, kabupaten, kecamatan, tempat berdiri dan sebagainya. Ini sangat jelas ya, di situ nomor registrasi saja, desa, kecamatan, kabupaten, ini kan disebutkan ya. Lanjut bawah Mas Gin. Kemudian ada logo KKP, kemudian logo MSDM, kemudian di Satmingkalnya disebutkan Satmingkal apa ya. Ini tidak ada perubahan seperti tahun lalu. Next, lanjut. Nah, kemudian di dalam outline-nya secara babnya mungkin sama ya. Ada sejarah pendirian kelompok, data dasar kelompok, struktur organisasi, perkembangan usaha kelompok, dokumentasi kegiatan dan penutup. Mungkin di dalamnya aja yang agak sedikit perbedaan-perbedaan. Saya ingin menyampaikan pada teman-teman bahwa profil kelompok itu yang bagus itu lengkap, tetapi bukan berarti harus berlembar-lembar gitu ya. Saya beberapa kali membaca profil kelompok yang teman-teman susun tahun lalu, ada sampai latar belakangnya sampai 3 lembar gitu, terlalu banyak ya. Jadi yang kita susun adalah profil kelompok yang lengkap, tetapi tidak harus berlembar-lembar gitu. Tidak harus 10 lembar, 15 lembar, bisa sangat kecil ya, sedikit saja. Misalkan tentang sejarah pendirian kelompok, kalau bisa latar belakang itu tidak harus panjang-panjang, latar belakang itu paling 4-5 lini udah cukup. Menggambarkan latar belakang itu menjelaskan fokus, lokus. Biasanya kan kenapa ini Pokdakan ini jadi susah, Pokdakan gimana. Itu kalau tujuan biasanya memang pendek-pendek, visi misi kelompok mungkin juga biasa pendek-pendek. Biasanya saya amati bahwa di latar belakang itu yang teman-teman susun sangat banyak. Jadi dalam konteks sekarang kita menyusun profil kelompok, mohon diperbaiki ya. Jadi teman-teman yang latar belakangnya sangat panjang sekali, ada yang 2-3 lembar, itu mohon dikecilkan. Cukup latar belakang itu setengah lembar atau mungkin maksimal 3/4-nya dan sebagainya ya. Jadi di bab 1 sejarah pendirian kelompok itu sama, latar belakang, tujuan ya. Kemudian bab 2 data dasar kelompoknya. Ada nama alamat kelompok, nama kelompoknya apa, nomor badan hukum, alamat, kemudian dusun dan sebagainya. Bisa ke bawah Mas Gin? Turun lagi. Ya. Ya, jadi itu tidak ada perubahan ya. Kemudian pengurus juga sepertinya tidak ada perubahan ya. Mungkin ada sedikit mungkin jenis kelamin ya. Kalau saya tahun lalu tidak ada pemisahan, tetapi ada laki perempuan untuk mengetahui gender, ya, umur dan sebagainya. Lanjut Mas Gin. Struktur organisasi tidak ada perubahan dengan yang lalu ya. Terus perkembangan usaha ada sedikit perubahan ya. Di sini menjelaskan di tabelnya ada sedikit penyesuaian ya. Jadi format yang tahun lalu dominan seperti seolah kelompok untuk yang Pokdakan. Nah, ya, kan baik PPT ada kebetulan ya, sehingga agar sesuai dengan kebutuhan juga
karakteristik dari perangkapan gitu ya. Bahwa di sana ada model-modelnya diperlukan, ada jenis usahanya, perangkapan ya, komoditas yang digunakan, jenis alat tangkap yang digunakan ya. Kemudian apakah jenis legasi izin usaha dimiliki ada tidak sebutkan. Jenis usahanya dijelaskan dalam bentuk tabel ya. Sepertinya ada di bab 4 inilah banyak ada sedikit perubahan-perubahan. Jadi ini yang diharapkan dari Dirjen Teknis ya terhadap perbaikan profil kita. Memang tahun lalu saya bilang bahwa sebagian yang bina KUB sudah betul formatnya ya. Tetapi di DJPT telah memberikan masukan pada kita, kira ini loh minimalnya demikian ya. Terus pasien bawa lagi ada data produksinya juga ya, kemudian aset kelompok dijelaskan ya. Aset dan omset juga ini sangat penting ya. Jadi terkait omset ini juga sangat penting teman-teman bahwa untuk mengetahui kontribusi kita terhadap nilai ekonomi dari kegiatan penyuluhan, kita bisa hitung dari omset ini ya, sangat penting sehingga tiap penyuluh idealnya harus tahu persis omset dari kelompok itu dari usahanya ya. Omset ini kan pada dasarnya adalah produksi kali harga kan dalam 1 tahun, ada peningkatan dan sebagainya. Nah, kemudian ada ke bawahnya ada program kerja. Nah, kemudian di J ini ada kolom bantuan pemerintah ya dari KKP yang pernah diterima ya. Jadi ini mungkin pembeda dengan tahun lalu. Jadi Dirjen Teknis ingin mengetahui persis seperti apa, apakah profil kelompok kita ini atau kelompok kita yang sesungguhnya ada pernah menerima bantuan pemerintah. Jenis bantuannya apa? Misalkan bina padi tahun berapa. Kemudian pemanfaatan ini diisi oleh bagaimana tingkat pemanfaatan dari bantuan itu. Apakah saat ini sudah berkembang dengan baik dan sebagainya. Lanjut ke bawah. Jenis pelatihan, nah ini juga penambahan jenis pelatihan. Jadi BERSDM termasuk Dirjen Teknis ingin mengetahui persis apakah kelompok yang kita bina ini pernah mengikuti pelatihan ya. Kalau ada disebutkan nama anggotanya apa, jenis pelatihan apa, penyelenggara pelatihannya disebutkan ya. Terkait dengan pelatihan ini, teman-teman boleh mendata tidak hanya pelatihan yang bersumber dari APBN tentu saja ya. Boleh juga dari provinsi atau mungkin dari pelatihan-pelatihan dari barangkali ada dari CSR atau pelatihan dari BUMN dan sebagainya, silakan dituliskan pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti. Ya. Biasanya jenis pelatihan itu kalau kita menuliskan urutan pelatihan itu biasanya yang dari paling terakhir. Kapan sih terakhir gitu? Ya. Barangkali kelompok itu penelatihannya sangat sering, misalkan tiap berapa tahun, kita mulai dari terakhir aja di datanya. Misalkan 2019 itu pernah latihan apa, 2020 itu berapa, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kolom L juga demikian, ini baru nih penghargaan yang diperoleh kelompok. Jadi semua Dirjen Teknis ingin agar data profil kelompok kita juga mencerminkan apakah kelompok itu pernah mendapat apresiasi ya. Penghargaan di sini ada jenis penghargaan seperti apa, apakah tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota, kemudian tahun berapa ya. Jadi pada saat teman-teman work from home ini, teman-teman untuk mengisi ini teman-teman bisa komunikasi ya. Jika misalnya tidak mungkin ke lapangan, bisa komunikasi dengan para anggota kita apakah pernah mendapat penghargaan dan sebagainya. Saya rasa teman-teman juga kalau pembinaannya sudah cukup lama atau mungkin lebih dari 3 tahun, teman-teman juga tahu bahwa mungkin data itu sudah ada. Atau mungkin kalau tidak ada, artinya kan dikosongkan ya. Jadi mohon jika kita belum ada pelatihan atau misalnya penghargaan yang diperoleh juga tidak ada, mohon dituliskan ya, jangan sampai dikosongkan ya. Kalau dikosongkan itu seolah-olah ini tabel ini tidak diisi. Ya. Kalau bisa diisi misalkan atau strip atau apa, atau mungkin ada keterangan misalkan belum pernah mengikuti pelatihan atau mungkin belum ada penghargaan dan sebagainya. Next bawah maksudnya. Terus ke bawah penghargaan. Kemudian dokumentasi kelompok ini secara sama ya. Foto sekretariat kelompoknya kalau ada, foto rutin kegiatan kelompok, kemudian ada tambahan foto produksinya ya. Foto produksi dan foto hasil produksinya. Barangkali kalau pas saat panen, jadi dengan lihat dokumentasi ini ingin tahu, oh ternyata kelompok ini produksinya misalnya ikan mas atau nila dan sebagainya ya. Adapun yang kita perlu penyeragaman bahwa profil kelompok ini dibuat kertas A4 dengan margin atas, bawah 2,5, margin kanan dan margin kanan 3 cm dan kiri 2 cm. Huruf font yang digunakan Arial dengan ukuran font 12 dan spasi yang digunakan 1 ya.
Jadi ini kita perlu keseragaman. Tahun lalu saya perhatikan bahwa setiap profil berbeda-beda ya. Bisa jadi tiap Satmika berbeda, kita ingin keseragaman. Jadi pada dasarnya profil itu yang penting lengkap, ya, tetapi bukan berarti harus berbanyak lembar-lembar. Ya, bisa terisi gitu ya. Terisi lengkap dengan lengkap tetapi tidak harus banyak lembar-lembar sehingga kita ingin spasi cukup satu aja. Karena Pak Ju tadi dijelaskan bahwa kita akan upload ini ke dalam CB Extension ya. Mungkin itu Mas Gin, ini karena Pak Aji sudah bergabung, silakan untuk yang Pokdakan ya. Pak Aji, lanjutkan. Ya, terima kasih Pak Ihsan. Baik, teman-teman sekalian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ihsan. Pada prinsipnya apa yang sudah tidak jauh berbeda dengan tahun 2020 ini terkait dengan data profil. Tapi perbedaannya kalau dulu Bapak Ibu mengisi di pengelolaannya saja, mengisinya kemudian mengirimkan ke Satmikal, kemudian Satmikal mencetak, sekarang tidak ada cetak-cetakan lagi, tapi kita lakukan penginputan langsung ke Cyber Extension oleh tim verifikator yang dibentuk oleh Satmikal. Kemudian untuk yang berikutnya itu adalah terkait dengan Pokdakan. Kalau Pak Ihsan tadi menjelaskan tentang KUB, maka kami coba Mas Ginanjar ke data Pokdakan, ke profil Pokdakannya, Mas Ginanjar. Nah, kalau di Pokdakan secara garis besar outline-nya hampir sama dengan kelompok yang lain, sama, bukan hampir sama. Ada sejarah pendirian kelompok, ya, data dasar kelompok, struktur organisasi, perkembangan usaha kelompok, dokumentasi kegiatan dan penutup. Nah, hanya saja kalau di tahun lalu ya untuk data Pokdakan ini belum begitu lengkap ya seperti sekarang ini. Setelah ada masukan dari eselon 1, maka kita mencoba memasukkan seperti ada peta lahan usaha atau poligon yang diminta oleh teman-teman eselon 1 untuk dimasukkan di data profil tahun ini. Kemudian ada beberapa hal yang tambahan-tambahan seperti foto rutin ya, foto rutin ya. Dan Bapak Ibu sekalian bisa melihat, membandingkan nanti dengan Perka 4 nomor tahun 2019 dengan Perka yang baru ini ya. Walaupun ini masih Perka 2020 tentang pengelolaan profil ini sebenarnya sudah di kepala badan tapi belum ditandatangan ya. Kami akan segera share kalau Perka ini sudah ditandatangani. Akan tapi prinsipnya ini sudah fix, sudah final dan sudah dibahas oleh para eselon 1 di lingkup AKP, sehingga Bapak Ibu sudah bisa dalam rangka WFH-nya di rumah ya, work from home di rumah, sedang di rumah, menginput data profil ini ya, kemudian men-share-nya ke Satmikal, mengirim ke Satmikal. Kemudian coba Mas Ginanjar kita lihat di Poklasar ya. Pokdakan sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan. Nah di Poklasar kalau kita lihat dari yang tahun lalu ya, nah di Poklasar ini ada perbedaan sedikit dari tahun lalu, yaitu laporan neraca keuangan. Nah dari eselon 1 minta ada laporan keuangan ya, laporan neraca keuangan yang bisa Bapak Ibu adopsi atau ambil dari buku kas kelompoknya. Misalnya di bulan November ya, penjualan barang ada berapa, kemudian pinjaman ada tidak, kemudian pendapatan lain dari operasional berapa, jumlah kas masuk, kemudian terkait dengan kas keluarnya operasional atau non operasional lain-lain dan jumlahnya berapa, itu dimasukkan di dalam data profil yang tahun 2020 ini. Nah, yang lainnya lebih kurang sama, begitu juga dengan Pugar dan Pokmaswas. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, untuk profil kelompok ini nanti dibuat di kertas ukuran A4. Jadi kalau misalnya
maksud kami bukan di kertas, tapi Bapak Ibu buat marginnya nanti di ukuran format A4, kemudian margin atas bawah 2,5 cm, dan margin kanannya 3 cm, serta margin kirinya 2 cm. Kemudian huruf atau font yang digunakan adalah Arial ukuran 12, serta dengan spasi 1 untuk semua data profil nanti yang di-input. Jadi begitu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita bisa masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan terkait dengan materi ini ataupun terkait dengan kegiatan Bapak Ibu sekalian di lapangan yang terkait dengan tentunya kelompok kelautan perikanan, dan kami kembalikan lagi kepada moderator Mas Ginanjar. Silakan Mas Ginanjar. Ya, terima kasih Pak Azmi atas penjelasannya. Kita untuk saat ini kita tanya jawab kepada Bapak-bapak Ibu penyuluh sekalian. Jika ada pertanyaan atau ini, silakan unmute audionya. Nanti silakan menyebutkan nama dan kabupaten kotanya. Setelah itu nanti silakan menyampaikan pertanyaan yang mau disampaikan. Terima kasih. Untuk pertanyaan mungkin dibuat 3 sesi ya. Untuk sesi pertama mungkin 3 penanya dulu. Dipersilakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ginanjar. Kita gimana sih? Mohon izin. Oh, ini red hand-nya di sini. Super. Mohon izin bertanya. Silakan Pak, nama dan dari mana Pak? Saya Faisal Mas Riza dari Ginanjar. Bolsel. Udah angkat tangan. Ya, silakan. Silakan Pak Faisal Riza. Oke, makasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, teman-teman penyuluh, Puslatlo, Pak Azmi, Pak Ihsan, dan kawan-kawan yang lain. Terkait masalah format tadi Pak, saya lihat mungkin sekedar masukan. Ada perubahan sedikit mungkin. Yang profil di sebelah kirinya 2, di sebelah kanannya 3. Alangkah lebih baiknya yang sebelah kirinya yang 3, yang kanannya yang 2. Itu hanya ini saja dari segi tulisan. Kemudian yang kedua, di kolom bantuan pemerintah, kalau di wilayah binaan kita ini kan bantuan pemerintah itu bukan hanya dari Kementerian Kelautan. Pemerintah dari dana desa, dari APBD kabupaten, dari APBD provinsi, kemudian dari kementerian. Saya kira tidak hanya fokus di bantuan di kementerian saja, karena ini juga bentuknya bantuan pemerintah. Artinya dana desa juga kan bantuan pemerintah. Oke, itu yang kedua. Halo? Ya, silakan. Lanjut, Ya. Pak. Kemudian ini Pak Azmi, terkait masalah profil-profil ini juga artinya kita di wilayah binaan ini masih artinya satu contoh di dinas pertanian, kelompok itu sudah dikukuhkan oleh dinas pertanian. Nah, sekarang kalau di kita di perikanan kan kelompok kan ya, artinya karena begini, kalau kita tidak fokus seperti ini, kelompok itu sangat cepat berubah. Kenapa kita tidak membuat pedoman yang baru, memiliki aturan tersendiri terkait kelompok perikanan ini di bawah komando perikanan. Nah, ketika ini menjadi wewenangnya di desa, tahun ini karena karena kan program daerah itu kan banyak. Program dana desa. Di tahun ini pengurus dan anggotanya 10 orang ini. Tahun depan direvitalisasi lagi. Anggota dan pengurusnya berubah.
Sehingga berubah lagi lah kelompok itu, ya kan? Mengambil nama yang sama. Ya, karena yang dikejar itu cuma bantuannya saja, supaya cepat, artinya 1 tahun selesai. Begitu cepat, sehingga kami juga artinya penyuluh yang tenaganya kurang di lapangan, perubahan program-program begitu banyak, sehingga juga kita artinya kelelahan, Pak. Mungkin ke depan format-format artinya pedoman ini lebih difokuskan bahwa kelompok perikanan itu adalah tanggung jawab penyuluh perikanan. Jadi contoh saja, proposal masuk ke dana desa harus ditandatangani penyuluh, misal kan begitu kan. Masuk di kabupaten harus ada tanda tangan penyuluh lagi, misal seperti itu. Nah, banyak juga terjadi tanpa kontrol di desa ini, tanpa sepengetahuan penyuluh, kelompok ternyata ada. Tanpa sepengetahuan penyuluh, begini lagi kelompoknya. Jadi kontrolnya begitu Pak ya? Begitu perubahan ini begitu cepat. Artinya kita mau menyeimbangkan hal-hal seperti ini, kalau tidak disatukan melalui payung hukum yang jelas, kelompok ini sebenarnya artinya berjenjang. Maksud Faisal, supaya ini rapi, enak, betul-betul fokus, termasuk masalah profil ini akan lebih fokus kita. Kelompoknya bagaimana, proposalnya seperti apa, kayak begitu. Jadi kalau sekarang, ya contoh saja, tahu-tahu karena yang mengukuhkan kepala desa, akhirnya kelompok tanpa sepengetahuan penyuluh, langsung berdiri kelompok. Seperti itu, Pak. Mungkin ini hanya sekedar masukan, artinya betul-betul kita peraturan-peraturan itu betul-betul Pak, artinya ditertibkan kembali, baik terkait masalah proposal kelompok, pedoman pengukuhan kelompoknya kita, kemudian masalah profil. Nah, memang ini data begitu banyak yang harus kita penuhi, dari data Kusuka, Pusdatin, segala macam, profil, dan lain sebagainya. Mungkin itu sekedar masukan saja. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih atas kesempatan. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Faisal. Ya, makasih Mas Faisal. Gimana? Ya. Silakan Pak. Ya, untuk mungkin pertanyaan kedua dulu ya Pak Azmi ya, atau mau dijawab? Iya, silakan. Silakan Ya, pertanyaan kedua dulu aja nggak apa-apa. Bu Sri. Ya, makasih Mas Ginanjar. Agak diperkecil untuk suara ininya Bu Sri, mohon maaf. Karena kamu deket. Iya Mas Ginanjar, mohon maaf. Karena ada teman juga yang pakai Zoom sebelah. Oke. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Iksan, Pak Azmi, rekan-rekan yang saya banggakan semuanya. Di sini mohon izin mau melaporkan kalau kami tidak WTH ya. WFH. Kami itu work from work. Jadi belum ada lockdown di sini, jadi tetap bekerja seperti biasa. Teman-teman yang lain ke lapangan, sedangkan saya ditugaskan Bu Koordinator untuk ikut Zoom di sini. Di Kabupaten, mohon maaf. Kabupaten Sumbawa Barat, Pak. Karena walaupun ada edaran dari Satminkal, tapi karena di Pemda sendiri tidak ada work from home, jadi kami tetap bekerja seperti biasa. Ya, yang saya mau tanyakan masalah jumlah halaman di profil itu, Pak. Kan tahun yang lalu itu kalau dari Satminkal Gondol itu ada minimal halaman. Jadi halamannya itu kalau nggak salah 20 halaman. Jadi teman-teman tuh memang kreatif sekali, Pak. Latar belakang agak diperpanjang, cerita panjang lebar. Kemudian grafisnya, tabel kelompok itu untuk mengakalinya tuh dipanjangin banget. Padahal ukurannya tuh sama aja hurufnya gitu. Nah, harapannya, terus Satminkal lain ketika kami konfirm ternyata ada yang cuma 6-8 halaman. Jadi harapannya mungkin nanti bisa diseragamkan. Pertama. Kemudian yang kedua itu benar seperti kata Bapak yang barusan ngobrol tentang profiling. Berarti yang tahun lalu itu berarti tetap dibikinkan yang baru ya Pak. Kedua, masalah target profil ini.
di target profil ini apakah sesuai jenjang penyuluh atau seperti apa, Pak? Apakah semua misalnya kayak saya penyuluh pertama ini harus membina 15 kelompok, berarti 15 kelompok itu harus dibikin profilingnya atau seperti apa? Itu sih yang penting. Ketiga itu masalah peta poligon. Saya belum searching nih Pak, apa itu peta poligon. Peta poligon itu berarti itu ya, ini teman saya nanya merek sepeda ya Pak, bukan ya? Mohon maaf memantau nih, iseng. Peta poligon tuh berarti kayak peta yang di sertifikat tanah itu ya Pak ya? Yang langsung ada petak-petaknya itu. Itu aja sih, makasih atas perhatiannya. Salam tetap semangat, salam fresh buat teman-teman semua. Assalamualaikum. Ya, dipersilakan untuk penanya selanjutnya, 1 orang lagi untuk sesi pertama. Halo. Ya. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, mungkin sementara dijawab dulu oleh Pak Azmi ya. Iya. Terima kasih Mas Ginanjar. Terima kasih Pak Faisal Riza dan Ibu Sri. Yang pertama Pak Faisal Riza ya, terkait dengan masukannya, memang ya setelah ini memang kami masih merefer kepada format yang lama ya, karena format yang lama itu kan akan dicetak ya. Jadi profil sebelah kirinya 3, sebelah kanannya 2 ya. Dan masukkan tadi profil sebelah kiri untuk margin sebelah kiri, kanannya 3. Memang harus ada kesamaan ya, tapi yang sudah dimasukkan ke dalam draft perka ini, kami mohon maaf, itu untuk profil ini sebelah kirinya tetap 2, sebelah kirinya tetap 3, sebelah kanannya 2 gitu. Karena ini draftnya sudah final dan mungkin sudah ditandatangani, tapi kami karena belum ada yang mengontrol ya di kantor karena masih banyak yang WFH. Jadi kita yakin ini sudah bisa di-adopt untuk Bapak Ibu kerjakan. Jadi mohon dapat mengikuti apa yang sudah ada di perka profil tahun 2020 ini. Kemudian untuk kolom BP memang untuk bantuan pemerintah ini yang kita fokuskan untuk saat ini adalah untuk pendampingan bantuan pemerintah di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Bapak Ibu memiliki indikator kinerja utama untuk mendampingi bantuan pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, tapi tidak menutup kemungkinan jika ada BP bantuan pemerintah dari pemerintah daerah ataupun dari anggaran desa ataupun dari kementerian lain yang terkait dengan tusi atau terkait dengan pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Bisa saja Bapak Ibu dampingi, kan, tapi untuk profil ini ya kalau misalnya ada silakan dimasukkan, tapi mungkin dibuat di kolom keterangannya ya, bantuan pemerintahnya itu dari mana gitu. Sebentar ya, saya lihat. Mungkin Mas Ginanjar bisa buka di konsep profil yang Mas Ginanjar. Ya, ini memang bantuan pemerintah dari KKP ya, yang pernah diterima. Kalau misalnya ada di luar dari KKP, mungkin bisa dimasukkan nanti di bawah, ya paling bawah, kan ada dan seterusnya di paling bawah. Bapak Ibu silakan masukkan jenis bantuan pemerintah, misalnya kayak kapal ya, misalnya kapal tapi dari pemerintah provinsi misalnya. Kemudian tahun berapa nanti dibuat di keterangan ya,
jenis bantuan pemerintah ini mungkin nanti kapal dalam kurung jenis bantuan pemerintah, misalnya kapal ya, kapal 5JT, misalnya kapal 5JT dalam kurung bantuan provinsi. Bapak Ibu masukkan dulu semua yang bantuan KKP, nanti setelah bantuan KKP lengkap, baru dimasukkan bantuan-bantuan dari pemerintah daerah ataupun dari kementerian lain. Akan tapi nanti jenis bantuan misalnya kapal dalam kurung buat bantuan provinsi gitu ya, tahun sama seperti ini, seperti format yang sudah ada. Kemudian Mas Faisal Riza terkait dengan pengukuhan kelompok ya, sesuai dengan Kepmen 14 tahun 2012, memang kita masih mengacu bahwasanya untuk pengukuhan kelompok kelas pemula masih dilakukan oleh kepala desa, kemudian untuk padian camat utama oleh utama. Kenapa kita belum merubah dan mengikuti konsep yang sudah dilakukan oleh pertanian? Saya kurang tahu yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Kalau Mas Faisal tadi menyampaikan mereka sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian ya. Tapi ini saya kurang paham ya, apakah memang sudah ada perubahan di pertanian. Setahu saya sih masih masih sama ya, tapi kalau sudah ada perubahan ya alasan kita ya sesuai dengan otorisasi pemerintahan di daerah sebelum adanya Undang-Undang 23 2014 ya. Jadi untuk masyarakat yang ada di kelompok itu adalah masyarakatnya desa ya, karena kan mereka dalam satu lingkup desa gitu ya. Sehingga secara otorisasi perlu adanya pengetahuan dari kepala desa untuk otorisasi kelompok gitu kepada atau perkumpulan kepada orang-orang yang berusaha. Karena kalau surat keterangan SKDU aja ya, surat keterangan domisili usaha itu harus keluar dari kepala desa kan. Jadi ya minimal karena mereka memiliki usaha, maka kepala desa harus tahu dan memiliki legal form lah untuk usaha yang mereka lakukan, baik itu di budidaya, pengolahan dan lain sebagainya. Dan kami merencanakan memang akan melakukan review terkait dengan Kepmen 14 tahun 2012. Dan konsep ini sebenarnya sudah kami susun. Nanti kami akan coba floor ke teman-teman penyuluh, mohon masukannya. Dan kalau dibilang tidak berjenjang, tentunya kita berjenjang karena di level desa untuk pemula, di Madya kita untuk ada camat yang menetapkan di situ, kemudian di level utama ada bupati. Tapi ke depannya kita juga tidak menutup kemungkinan jika memang perlu dilakukan perubahan, kita akan melakukan perubahan dengan melakukan kajian-kajian dan melakukan komparatif dengan yang telah dilakukan oleh kementerian lain ya, artinya kementerian-kementerian yang satu rumpun lah dengan kita seperti pertanian dan kehutanan. Kemudian terkait dengan anggaran desa, mekanismenya tentunya diatur oleh desa ya. Jadi sama seperti KKP mengatur sendiri anggaran bantuan BP-nya melalui Permen KP, tentunya di BP anggaran desa bagaimana kelompok bisa mendapatkan bantuan diatur oleh peraturan tersendiri. Dan kenapa kelompok itu selalu berganti orang ketika hanya untuk bertujuan mendapatkan bantuan di desa. Nah, ini perlu ada usul masukan tentunya ke desa ya, ke kepala desa, dan sesuai dengan Kepmen 14 2012 tentunya sudah sangat jelas bahwasanya ada tim penilai dan di mana penyuluh perikanan kan, dan di Juknis menuju kelompok mandiri pun kita sampaikan bahwasanya rekomendasi untuk kelompok itu adalah dari penyuluh perikanan, dan
tim penilai kelas kelompok itu harus melibatkan wajib melibatkan penyuluh ya, dengan dibantu oleh dinas dan dari administratif wilayah di situ. Kemudian Bapak Ibu, kami sampaikan bagaimana sinergi kita dengan Eselon 1 sebagai contoh untuk DJPT ya, kemarin BSPI, Bantuan Sarana Prasarana Alat Penangkapan Ikan, bahwa untuk proposal yang masuk di tahun 2019 dan akan dapat bantuan di 2020 ini harus mendapatkan verifikasi dan notifikasi dari teman-teman penyuluh, artinya penyuluh yang melihat apakah kelompok itu layak atau tidak layak dan ada keterangan, sehingga ini menjadi catatan di teman-teman KAPI, di Direktorat KAPI, apakah ini bisa diberikan bantuan atau tidak. Dan kemarin alhamdulillah dari koperasi yang akan mendapatkan bantuan kapal ya, sekitar 50 koperasi dan sekitar 200-an KUB yang akan mendapatkan alat penangkapan ikan. Ini dengan dengan bantuan teman-teman penyuluh sudah banyak yang diverifikasi. Nyatanya memang ada yang mengirimkan proposal tapi tidak ada fisik kelompoknya atau koperasinya, dan data-data dari Bapak Ibu penyuluh perikanan ini sangat berarti bagi KKP karena sangat menentukan. Jadi kalau misalnya tadi Pak Faisal Liza menyampaikan, ya ini memang data profil ini tujuannya ke sana. Jadi kami mengundang kemarin Eselon 1 dengan lengkapnya data profil ini akan menjadi database bagi Eselon 1. Jadi kalau Bapak Ibu dapat melengkapi dengan baik, ya, prima bantuan ke depannya, mereka bisa melihat dari database ini. Ya, kalau Kusuka mungkin tidak selengkap ini, tapi dengan data profil ini akan menjadi salah satu pertimbangan bagi satu untuk memberikan bantuannya. Nanti kita akan masuk ke profil koperasi mungkin ke depannya, profil UMKM, tapi fokus pada tahun ini kita masih fokus kepada profil kelompok kelautan dan perikanan. Kemudian untuk Ibu Sri, Ibu Sri, WFH ini adalah kebijakan dari pemerintah. Ya, memang kita tahu bahwasanya untuk penyebaran ini kan belum semua ya, belum semua, alhamdulillah belum semua kabupaten kota teridentifikasi. Dan kami untuk di wilayah Jawa ini sudah sangat, ya kalau dibilang gawat darurat, ya gawat darurat. Seperti saya sendiri untuk saat ini untuk keluar, jangankan keluar dari ini, keluar gerbang komplek pun harus ditanya gitu mau kemana, dan pulangnya juga ditanya dari mana, harus cuci tangan, harus disemprot desinfektan. Jadi ada SOP yang betul-betul harus dijalani karena memang kondisinya memang sudah demikian gitu. Alhamdulillah di Sumbawa masih bisa ke lapangan, dan kami sebenarnya sangat merindukan gitu bersosialisasi, bertemu dengan teman-teman seperti dilakukan di Sumbawa Barat. Tapi untuk saat ini memang kita melakukan work from home bagi teman-teman yang mungkin di daerahnya sudah terdampak, sebaiknya merujuk kepada surat pimpinan kita ya untuk melakukan WFH, karena kita menjaga keamanan dan keselamatan lingkungan ya, lingkungan kita, agar juga tidak telah terjadi penyebar luasan yang masif dari virus ini. Jadi monggo Ibu silahkan kalau memang ada kebijakan juga dari dinas untuk bekerja seperti biasa, ya silahkan dilakukan. Mudah-mudahan semua teman-teman di sana sehat walafiat, dapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, begitu juga kita semua. Teman-teman yang WFH, kami mohon bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Bagian di lapangan bisa langsung ke lapangan, bisa mengumpulkan data-data dari lapangan. Kemudian tidak ada, kami tekankan tidak ada kebijakan untuk membatasi halaman. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ihsan bahwa untuk profil kelompok ini kita harapkan teman-teman membuat profil yang lengkap, tapi bukan bertele-tele ataupun
yang bernarasi cukup banyak gitu. Jadi kami minta yang singkat, padat, dan lengkap gitu. Dan bisa dibaca dengan enak gitu ya, karena terlalu banyak juga kita, mohon maaf, kadang-kadang kita juga nggak membaca gitu ya, terlalu banyak. Jadi yang inti-intinya saja ya. Dan apalagi tahun ini kan data ini dimasukkan ke dalam cyber extension. Jadi tentunya cyber ini kan memiliki kemampuan untuk pengunggahan data ya ke memori yang terbatas. Jadi kami harapkan dapat membuat yang padat, lengkap, dan sesuai dengan sasaran. Kemudian untuk target perjenjang ini sesuai dengan target yang tadi kami sampaikan. Itu target minimal ya Bapak Ibu sekalian ya. Target minimal. Jadi kalau untuk pertama kelompok dampingi mendampingi 10 kelompok, maka profil yang Ibu Sri buat harus 10 kelompok. Jadi bagi Bapak Ibu di Madya yang 12 kelompok, maka minimal dari 12 kelompok yang didampingi harus menyusun profil 12 kelompok tersebut. Jadi sesuai dengan kelompok yang didampingi. Kemudian poligon itu adalah masukan dari teman-teman eselon 1, yaitu ya nanti kami akan perlu sesi khusus kali ya, untuk sesi khusus untuk teman-teman eselon 1 menjelaskan secara detail poligon, tapi dari masukan yang disampaikan kepada kami, poligon itu adalah peta usaha, peta lahan usaha. Jadi peta lahan usaha dari petambak ataupun pembudidaya ikan yang bisa dipotret. Mungkin istilahnya poligon saya juga kurang begitu paham ya, tapi nanti bisa kami konfirmasi kembali ke teman-teman di eselon 1. Kemudian apalagi ya Bu Sri ya? Ya untuk profiling apakah tetap dibikinkan yang baru untuk 2020? Ya tetap tadi sudah terjawab ya. Kita buatkan sesuai dengan kelompok yang dibina di tahun 2020 ini. Kalau 2019 sudah membuat profil, mungkin ada yang belum masuk dari data yang kita dimintakan di tahun 2020. Jadi tinggal mengupdate di tahun 2020 ini, kecuali memang ada kelompok-kelompok baru yang dibina, tolong dibuatkan profilnya. Dan ini sangat bermanfaat kalau misalnya nanti masuk, ini kami bisa diakses oleh eselon 1, maka untuk program dan kegiatan akan melibatkan kelompok-kelompok yang sudah jelas profilnya dan dibina oleh teman-teman penyuluh perikanan. Jadi teman-teman penyuluh kan juga akan mendapatkan kemudahan ya untuk kelompoknya bisa dapat mengakses sumber daya ataupun informasi teknologi dan bantuan-bantuan dari pemerintah. Bapak Ibu sekalian, kami tahu bahwasanya tugas Bapak Ibu sudah cukup sangat banyak, tapi kami mohon bantuannya untuk dapat membantu IKU profil ini ya, IKU pendampingan kelompok yang dibuktikan dengan profil ya, dengan profil. Jadi pendampingan kelompok akan bukti fisiknya kita akan lihat dari profil ini. Dapat Bapak Ibu kerjakan dengan keterbatasan kita saat ini. Kami yakin Bapak Ibu masih bisa bekerja dari rumah. Bagi yang di rumah, dari yang di lapangan bisa langsung mengambil datanya di lapangan, dan semoga kita dapat kembali lagi lah berkomunikasi setelah badai ini selesai. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator.
Ya, terima kasih Pak Azmi. Untuk sesi 2 ini kebetulan ada pertanyaan juga masuk di grup WhatsApp Pikon dari Makmur Ali. Izin bertanya Pak, apakah profil kelompok bisa di-upload juga di BP Satu Data sebagai data dukung usulan kelompok atau KUB? Ya, kalau kalau data profil ini berbeda dengan data yang ada di modul modul di aplikasi Satu Data ya. Tentunya teman-teman bisa membuka modul Kusuka dan modul BP kali ya. Karena ada beberapa hal yang ada di data di profil yang tidak ada di Kusuka, di data aplikasi di modul BP maupun di modul Kusuka gitu. Dan peruntukannya juga beda. Jadi untuk saat ini kami belum bisa ya mengintegrasikan data profil ini ke data Satu Data, ke aplikasi Satu Data. Oleh karena itu kita masih mengintegrasikannya dengan aplikasi Cyber Extension yang bisa diakses juga oleh teman-teman di eselon 1. Walaupun demikian, Bapak Ibu juga memiliki sebenarnya kelompok ini sama ya, yang di Satu Data pun sebenarnya harus yang Bapak Ibu buat profilnya, karena ketika eselon 1 melihat profil lengkapnya ya seperti yang Bapak Ibu susun ini, juga akan di cross check di data di aplikasi Satu Datanya, apakah dia sudah masuk Kusuka, apakah dia sudah masuk di modul BP datanya gitu. Jadi cross check-nya pasti tetap ke aplikasi Satu Data. Tapi kemarin dari teman-teman eselon 1 yang datang, yang memberikan masukan, mereka sangat interest karena data-data yang di aplikasi Satu Data itu ternyata belum ada yang belum mengakomodir kebutuhan dari teman-teman eselon 1, dan mudah-mudahan dari data profil ini bisa mengakomodir ya apa yang menjadi keinginan eselon 1 untuk kebutuhan mereka, dan ini akan bisa langsung diakses oleh eselon 1 seluruh KKP. Itu saja Mas Ginanjar. Ya, untuk sesi selanjutnya silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya lagi di unmute audionya. Padahal sudah kita kocok-kocok. Ya, dipersilakan. Silakan sebutkan nama dan kabupaten kotanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Andi. Saya Andi, PB Kabupaten Muna Sultra. Dari mana Bu? Kabupaten Muna Sultra. Muna. Muna. Oh ya, Muna. Ya, untuk Pak Azmi, sangat ini cuma mendetail saja Pak, mengenai profil. Saya mau tanyakan manfaat, fungsi, dan tujuan profil kelompok tersebut dibuat, karena lagi dan lagi para kelompok itu selalu acuh Pak memberikan informasi detail mengenai usaha dan kegiatannya di lapangan, karena mereka merasa ini tidak penting bagi mereka dalam pembuatan profil kelompok, padahal kami selalu memberikan informasi bahwa ini sangat penting untuk ya. Mungkin terputus ya, Mas Ginanjar? Mungkin jaringannya agak ini kayak. Oh gitu ya. Ya, jadi bisa ditangkap ya pertanyaannya. Apa sih sebenarnya manfaat dan fungsi dari profil ini gitu ya? Padahal teman-teman kelompok itu merasa mereka tuh ini merupakan sesuatu yang tidak penting gitu bagi mereka gitu ya. Ya, Ibu Ani, jadi profil ini sebagaimana yang kami sampaikan tadi, manfaat dan fungsinya itu bukan hanya untuk kita di BRSDM, tapi juga untuk stakeholder kita di BRSDM, yaitu stakeholder kita itu bisa dari eselon 1, lingkup AKP, ya, dan juga untuk stakeholder kita yang memang
akan bekerja sama, misalnya akan memberikan bantuan CSR gitu ya, seperti kemarin ada bantuan televisi gitu ya. Dan kita kan kesulitan kemarin menghubungi para penyuluh karena kita tidak punya database profil dari kelompok perikanan yang dibina, sehingga kita menghubungi person by person gitu ya untuk mengecek gitu ya, ada nggak kelompok yang layak untuk menerima dan lain sebagainya. Jadi manfaat dan fungsinya salah satunya itu ya, sebagai bahan masukan kebijakan bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan Perikanan, dalam menentukan program ya, menentukan kebijakan untuk kelompok kelautan dan perikanan ini gitu. Misalnya ternyata dari profil yang Bapak Ibu sampaikan ya, ada ternyata yang menjadi hal-hal yang bisa dimasukkan bagi eselon 1. Nah, itu sangat penting bagi eselon 1 untuk bagaimana mereka menentukan arahnya harusnya seperti ini gitu ya. Dan terkait dengan hal lain juga seperti program BP seperti saya sampaikan tadi, bantuan pemerintah gitu ya. Dan kita tidak perlu lagi nanti ke depannya meminta misalnya profil setelah proposalnya masuk ke kita nggak perlu lagi konfirmasi ke teman-teman penyuluh seperti BSPI sekarang, tapi kita cukup mengkonfirmasi dari data profilnya gitu. Misalnya KUB Mina Makmur Jaya misalnya ini mengusulkan proposal ke DJPT gitu. Nah, cukup dengan melihat profilnya nanti DJPT sudah yakin gitu ya, ini adalah kelompok ini layak untuk menerima bantuan gitu. Kemudian ada program-program pelatihan ya, atau program-program pengembangan kapasitas, kan di situ ada jenis pelatihan yang mereka pernah ikuti ataupun yang belum ya. Itu bisa menjadi database bagi kami juga di BRSDM ketika nanti kami menentukan misalnya kita ada butuh peserta untuk kegiatan pelatihan apa gitu, kita bisa melihat dari data profil ini gitu, data profil ini layak gitu, tidak lagi mungkin mengurangi beban teman-teman penyuluh juga gitu untuk ketika kami butuh baru kami ke teman-teman penyuluh untuk mendata gitu. Tapi dengan ada data profil ini kami sudah bisa ada database yang bisa dijadikan rujukan gitu, karena itu kan data-data ini dari teman-teman penyuluh, makanya kami minta data ini diisi dengan lengkap ya, tapi tidak bertele-tele untuk bahan kebijakan kita. Memang tidak terasa mungkin bagi teman-teman kelompok karena sentuhannya mungkin belum sampai ya, tapi kalau ketika ini sudah lengkap gitu kan, dan memang menyentuh ke kelompok tersebut ya, mungkin akan berdampak lah ke kelompoknya ya. Dan kami mohon Bapak Ibu sekalian juga dapat memberikan penyadaran kepada kelompok, bahwasanya kelompok itu perlu memiliki profil data kelompok. Ketika ada tamu yang datang, dia bisa menjelaskan melalui data profil itu gitu. Jadi berapa kali mungkin ya, ini pengalaman saya ke daerah gitu ya, kita tahu bahwasanya ada beberapa mungkin kelompok yang susah menjelaskan bagaimana kondisi kelompoknya gitu ya. Nah, dia cukup bisa menjawab, ini Pak profil kami gitu kan, bisa dilihat, kita bisa membaca. Dan ini sangat penting menurut saya, dan bukan hanya untuk data di kami saja, tapi juga ini harus ada di setiap kelompok nantinya. Sehingga ketika ada tamu dari luar ya, ataupun dari KKP yang datang, Bapak Ibu penyuluh perikanan langsung menyodorkan data profil yang sudah disusun. Mungkin itu saja Bu Ani ya, Munai ya. Jadi manfaat dan fungsinya tentunya Mas Ginanjar. Ya, oke. Ya, silakan untuk dua penanya Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan lain, silakan untuk menyebutkan nama. Halo, Dana Bumbu. Ini bertanya, Pak.
Ya silakan Anak Bumbu dengan Pak. Ya, dengan Pak Salam, Pak. Pak, ini kami biasanya gini, Pak, di desa binaan kita ini, Pak, ada mungkin kemarinnya sudah backup 10 kelompok, Pak, ya. Kemudian kalau 10 kelompok lagi kan mungkin kalau desa binaan kami misalkan 15, Pak, ya, 15 kelompok. Itu bagaimana solusinya, Pak? Yang pertama itu, yang kedua, bagi profil anggota kelompok yang selain dia berusaha di bidang yang kita anukan, misalnya budidaya kami tempat ya Sumur, Pak. Ya ada sebagiannya mungkin bertani, kemudian mengojek atau walaupun itu seimbang kadang, Pak. Kadang kalau pada saat musim tanam dia menanam, Pak. Ya pada musim tebar persiapan dia sebagai pembudidaya. Tapi intinya dia lokasinya di tempat budidaya, Pak. Itu bagaimana solusinya, Pak? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Salam. Jadi tadi sudah saya singgung juga ya. Tadi Bu Sri menanyakan profil yang disusun ini adalah profil kelompok yang Bapak Ibu dampingi di tahun 2020 ini. Jadi jika sama dengan 2019, monggo silakan dilengkapi sesuai dengan data profil yang ada pada saat ini gitu. Memang kami boleh, tapi kan ada perbaikan ya dari data profil yang lalu ya. Jadi tolong dilengkapi Pak Salam. Jadi tidak kalau Bapak membina 10 kelompok, kemudian tadi cuma ada 15 kelompok ya Pak ya di sana ya? Ya, SKP sisanya kan 5, Pak. Jadi 5 yang 5. Bapak 15 ya? Bapak dapatnya 15. Oke. Yang tahun 2019 itu sudah 10. Sekarang kalau target SKP 15 kan 10 berarti kan tinggal 5, Pak, kekurangannya, Pak. Target ya, itu tapi bagaimana? Tetap yang 10 itu tetap disusun lagi, Pak, karena ada perbedaan dari data profil 2019 dengan 2020 ya. Ini sudah kami update data 2020 lebih lengkap lagi dan sesuai dengan masukan eselon 1. Jadi mohon dilengkapi Pak sesuai dengan yang data profil yang 2020 ini. Jadi tetap 15 kelompok itu disusun data profilnya dan di-share ke Satminkal untuk dimasukkan ke Cyber Extension. Jadi kalau misalnya Bapak kemarin 10, apakah tinggal nambah 5? Enggak, Bapak Bapak susun lagi semuanya 15 kelompok sesuai dengan format yang ada sekarang ya, Pak. Format yang kami akan share nanti. Ada surat resmi kami yang akan kami tujukan ke Satminkal untuk Bapak Ibu jadikan dasar nanti sebagai outline format profilnya. Kemudian yang kedua, bagi ini kan profil kelompok ya Pak ya, kelompok. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan pembudidaya ikan itu dia juga petani dan juga sebagai ojek dan lain sebagainya ya, usaha sampingannya. Ya silakan Pak, asalkan dia termasuk dalam bagian anggota kelompok. Misalnya dia masuk nggak dalam anggota kelompok pembudidaya. Kalau dia masuk ya masuk. Dia masuk Pak. Ya, dia masuk. Silakan. Kadang musimnya pada saat musim tanam Pak ya, padi dia ikut padi Pak. Kadang kalau ada sepi gitu Pak, dia mengojek gitu Pak. Tapi dia di wilayah kawasan budidaya Pak. Ya, tapi dia ada kelompok budidaya, ada pokdakannya kan Pak? Ya, masuk kelompok Pak, ya, apa-apa. Budidaya. Tetap dibuatkan profilnya, nanti kan ada produksi ya Pak. Ya, di situ diisi data produksinya untuk budidaya maupun nelayan ya. Jadi yang penting dia masuk bagian dari kelompok pokdakan itu Pak. Ya. Kemudian dia masuk juga ada kelompok pertaniannya Pak, atau gimana ini? Dia terkadang ini Pak, dia mungkin ikut kerjasama sama orang pertanian Pak. Harusnya sawah gitu Pak ya, sawah keluarganya nanti sering dia menanam Pak ya, dia panen gitu Pak. Ikut menanam padi dengan sistem bagi hasil dengan yang punya lahan Pak. Itu sering di daerah kami seperti itu Pak untuk pembudidaya ikannya Pak, anggotanya Pak.
Tapi yang bersangkutan hanya memiliki kelompok budidaya kan Pak ya? Maksudnya hanya masuk di ya. Enggak apa-apa Pak. Dia kelompok budidaya Pak. Dia tidak Ya. ada tidak hanya sebagai buruh atau sampingan gitu Pak, sampingan. Monggo. Enggak apa-apa Pak, silakan. Itu boleh dimasukkan. Profilnya kapan kita mulai Pak, kita mengerjakan Pak? Sudah bisa Pak, mulai dari dari sekarang ini sudah bisa di input. Nanti kami share juga ya formatnya ya Pak ya. Kami share nanti di grup-grup ya, untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian. Dari sekarang ini ya sudah bisa di. Makasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk Pak, izin masuk. Izin masuk Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Ya Pak Nurbaki, silakan. Ya siap Pak. Terima kasih ya Pak atas kesempatannya. Jadi saya Nurbakti Pak, Penyuluh Perikanan Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan Pak. Terkait masalah ini Pak, masalah profil kelompok. Ini terkait menyangkut masalah keanggotaan dalam kelompok Pak. Karena terus terang saja kondisi yang ada sekarang ini untuk di Kota Palopo, ini kan ada kelompok budidaya, ada kelompok KUB. Halo. Ya. Lanjut. Ini yang saya mau pertanyakan Pak, sistem keanggotaannya Pak. Karena kalau kami yang di Palopo itu Pak, ada yang satu orang itu terkadang dia tergabung di kelompok budidaya, dia juga namanya tergabung di dalam kelompok KUB Pak. Apa itu tidak masalah? Bagaimana Pak? Karena sampai sekarang ini kami juga belum dapat kejelasan. Karena begini Pak, pelaku utamanya memang nelayan dan memang pelaku utamanya di budidaya sistem long line itu Pak, budidaya rumput laut Esiomakotoni. Jadi terkadang kalau lagi musim rumput laut mereka fokus ke rumput laut Pak. Cuman kadang kalau pemain lagi rusak rumput lautnya mereka kembali ke nelayan melakukan penangkapan ikan. Begitu kalau lagi musim penangkapan mereka fokus Pak dengan penangkapan. Tapi tetap berjalan juga kegiatan usaha budidaya Pak. Bagaimana Pak sistem kelembagannya Pak? Apa harus seperti itu atau bagaimana solusinya Pak? Mohon petunjuk Pak. Terima kasih. Ya. Ya. Dilanjut Mak. Masih ada pertanyaan lagi? Yang lain? Pak Nurbaki, ya. Pak Nurbaki ya. Untuk profil kelompok ini yang bagi kelompok yang ada di Pokdakan dan di KUB ya. Jadi kalau misalnya anggotanya ini kebetulan dia pembudidaya ikan dan juga dia nelayan, Pak silakan kalau misalnya kelompoknya ya, asalkan dia yang bersangkutan bukan kelompoknya ya. Artinya gini, kalau kelompoknya double counting, misalnya kelompok A anggotanya sampai 10 sama dengan kelompok B, kelompok budidaya ikan 1-10 juga ya sama, yaitu yang double counting ya nanti. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan itu misalnya hanya bagian dari kelompok, ya monggo silahkan. Dia boleh masuk dari bagian Pokdakan dan bagian dari KUB, karena kan yang kita buat profilnya profil organisasi Pak, organisasinya. Jadi asalkan tidak double counting kelompok, misalnya kelompok Pokdakan Mina Bahari, Mina Bahari misalnya, ternyata KUB-nya juga KUB Mina Bahari gitu. Nah ini yang double counting dan anggotanya sama semuanya ya. Tapi kalau misalnya ada salah satu kelompok yang memang kebetulan anggotanya memiliki usaha di budidaya dan dia memiliki usaha sebagai nelayan, ya dia boleh
masuk ke dalam kelompok KUB-nya atau kelompok Pokdakan yang sesuai dengan organisasi yang dia usahakan. Mungkin itu Pak. Lanjut barangkali Pak, kalau masih diperbolehkan Pak. Jadi kondisinya begini Pak. Jadi keanggotaannya itu memang dia terlibat dia masuk dalam 2 kelompok. Tapi kalaupun barangkali dia di kelompok Pokdakan Pak, dia pengurus. Di kelompok KUB itu dia masuk sebagai anggota saja Pak, anggota biasa. Jadi tidak bisa dia jadi pengurus. Begitu kondisinya yang ada sekarang. Jelas Pak, apakah itu diperbolehkan atau bagaimana Pak? Jangan sampai ke depannya nanti itu dipermasalahkan Pak. Kenapa? Karena ini terkait dengan jumlah pelaku utama yang disuruh nantinya Pak, termasuk di IKU-nya nanti itu Pak. Kenapa sampai terlalu banyak kelompok tapi pelaku utamanya cuma sekian, tidak sesuai dengan jumlah kelompok dan anggota kelompok yang pelaku utama yang dibina Pak. Itu barangkali yang saya ingin perjelas Pak. Pak Nurbaki, ini cuma satu anggota ya, cuma satu orang aja kan, tidak semua sama kan, artinya maksudnya tidak double kan, maksudnya si kelompok rumput laut misalnya sama dengan kelompok nelayan itu juga orangnya, gitu ya? Enggak sama persis Pak, bahwa yang satu kelompok itu masuk semua ke kelompok penangkapan beda-beda Pak. Dikasih gini. Enggak cocok pakai dia ini. Prinsipnya enggak apa-apa Pak. Ya, asalkan dia tidak tadi ya, kalau misalnya jadi pengurus di KUB, dia sebagai anggota di kelompok itu terdaftar sebagai KUB juga sebagai Pokdakan gitu aja yang tidak boleh. Tapi misalnya si anggota ada yang kebetulan memang bidang usaha dia budidaya juga, kemudian nelayan juga, ya dia boleh menjadi anggota di kelompok sesuai dengan bidang usahanya Pak. Karena kan untuk pembina teknis dari misalnya rumput laut ini kan dibina oleh eselon 1-nya di Direktorat Jenderal Budidaya Pak. Kemudian di nelayan, usaha nelayan dia kan dibina oleh Direktorat Perikanan Tangkap. Jadi berbeda kan Pak ya, eselon 1 yang membina usahanya. Jadi ketika dia memang menjadi anggota di Pokdakan dan dia anggota di KUB boleh saja Pak. Yang tidak boleh itu asalkan jangan KUB-nya sama dengan Pokdakannya, artinya ya KUB-nya yang Pokdakannya itu juga gitu. Jadi itu yang kita hindari supaya tidak double counting. Tapi kalau misalnya memang betul-betul dia pembudidaya dan betul-betul nelayan, monggo silakan, nggak apa-apa. Oke, siap Pak. Makasih Pak penjelasannya Pak. Kota Ambon Pak, izin bertanya. Mau bertanya, Pak. Mungkin untuk 2 penanya terakhir ya, dari Pargi Motong tadi sama Kota Ambon. Kota Ambon. Papua Barat. Papua Barat izin. Kota Ambon. Ya udah Ambon dulu. Siapa yang manggil? Ya. Silakan Pak Rizky, Kota Ambon. Kenapa semua Barat ini? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Azmi. Yang ingin saya tanyakan, kami penyuluh telah membuat profil dari tahun 2019. Kemudian ada juga program dari, kalau nggak salah, dari Dirjen Tangkap untuk pembuatan KUB dan nanti verifikasi untuk nanti akan bisa verifikasi untuk bantuan dari KKP dalam hal ini Dirjen Tangkap. Tetapi ketika pertama prosesnya Dirjen Tangkap itu berkoordinasi dengan dinas dan kemudian dinas juga membuat kelompok-kelompok yang setelah kelompok itu jadi baru berkoordinasi dengan penyuluh untuk diverifikasi. Setelah kami verifikasi kelompok-kelompoknya, ternyata ada tumpang tindih untuk anggota kelompoknya, karena ada juga yang dinas membuat kelompok itu setelah bekerja sama dengan pihak desa. Padahal kelompok-kelompok itu di beberapa kelompok.
kami mintakan di sini agar ketika program ini dijalankan itu juga disosialisasi dengan dinas sehingga kami penyuluh itu tidak hanya jadi jadi bulan-bulanan oleh pelaku utama kami. Dinas sudah membuat kelompok, dijanjikan nanti akan mendapatkan bantuan, tetapi karena profilnya tidak lengkap, itu jadinya sepertinya setelah diverifikasi bantuannya tidak akan diberikan, padahal mereka sudah dijanjikan. Akhirnya kami yang di lapangan itu yang kena imbasnya. Jadi kami berharap saya sangat sependapat, sangat berterima kasih dengan yang tadi Pak Azmi sampaikan bahwa ini akan menjadi patokan database dari setiap eselon 1. Kami berharap ini tetap dilaksanakan dan jangan muncul padahal begitu. Mohon penjelasannya Pak Azmi. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Riki ya, Riki Berhetu ya Pak. Ya, Pak Riki ini terkait dengan yang Bapak sampaikan, memang kemarin kami sudah mendapatkan data informasi dari kebetulan kami di Puslatlu juga dilibatkan dalam identifikasi kelompok dan koperasi yang BSPI Pak, bantuan sarana prasarana dan alat penangkapan ikan. Dan alhamdulillah memang teman-teman kita di DJPT sudah melibatkan kita ya di Puslatlu dan teman-teman penyuluh perikanan untuk memverifikasi usulan-usulan yang masuk ke DJPT, karena memang selama ini yang direkap atau yang di-list DJPT itu ada usul-usulan baik itu bukan hanya dari dinas Pak, dari dari stakeholder yang lain, misalnya dari komisi DPR ya, atau ya dari usulan-usulan instansi lain yang dalam bentuk proposal mengusulkan bantuan gitu. Dan kami sudah berkali-kali menyampaikan ke Eselon 1 bahwasanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 2016 tentang sistem pemberdayaan dan perlindungan petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, bahwasanya salah satu strategi dari pemberdayaan itu adalah melalui penyuluhan dan pendampingan. Oleh karena itu yang memiliki kewenangan sebenarnya untuk melakukan kegiatan pemberdayaan terhadap kelompok itu adalah penyuluhan, karena itu mandat dari undang-undang. Dan di Kepmen 14 pun dan di Juknis kita yang telah kita keluarkan, Juknis menuju kelompok mandiri, sudah sangat jelas bahwasanya untuk menumbuhkan kelompok, untuk meningkatkan kelas kelompok itu adalah tugas dan fungsinya penyuluh perikanan. Jadi kalau ada dinas tanpa sepengetahuan penyuluh yang menumbuhkan, tentu saja ini akan menjadi tanda tanya. Dan kemarin juga di data usulan teman-teman di DJPT, kalau misalnya usulan dinas tapi tidak sepengetahuan penyuluh boleh saja membuat keterangan tidak merekomendasikan gitu, karena bukan merupakan binaan penyuluh, karena bantuan-bantuan ini setelah diberikan kepada kelompok, tentunya yang melakukan penyuluhan dan pendampingan adalah teman-teman penyuluh perikanan gitu. Seringkali kan setelah itu dinas hanya menjanjikan dan kadangkala melepas gitu saja ya, dan melempar kembali kepada teman-teman penyuluh, sementara teman-teman penyuluh merasa tidak pernah menumbuhkan ataupun mendampingi calon kelompok yang telah ditumbuhkan oleh dinas. Oleh karena itu memang untuk profil ini Pak Diki Berhetu seperti yang tadi kami sampaikan, juga Eselon 1 yang kami undang pada rapat profil ini menyampaikan bahwasanya inilah yang mereka butuhkan sebenarnya. Jadi mereka maunya kelompok yang mereka sentuh itu adalah kelompok yang inline atau ada
jembatannya dengan penyuluh perikanan, karena seringkali bantuan-bantuan yang mangkrak itu kenapa? Karena tidak ada pendampingan. Jadi ada pendampingan. Kenapa tidak ada pendampingan? Memang karena kelompok-kelompok itu tidak jelas gitu ya, tidak, mohon maaf tanda kutip, tidak jelas siapa yang mengusulkan. Kalau dulu mungkin ya sebelum ini setelah masuk proposal mungkin karena ada autentifikasi dari dinas itu cukup ya. Tapi sekarang tidak, itu harus ada penyuluh perikanan yang mengautentifikasi dan memberikan rekomendasi itu bisa atau tidak bisa diberikan bantuan gitu. Kan kalau Pak Riki kan kemarin mungkin sudah menerima ya formnya, dan ada berita acara yang ditandangi oleh penyuluh, dan itu menjadi kartu kunci bagi DJPT, Direktorat KAPI, untuk memberikan bantuannya di tahun 2020 ini. Jadi kalau tidak ada rekomendasi dari penyuluh, ya mohon maaf ya, bagi usulan-usulan yang nyatanya tidak ditemukan fisiknya di lapangan atau tidak diketahui oleh teman-teman penyuluh, itu bisa ditunda untuk mendapatkan bantuan. Gitu. Jadi untuk profil ini kami akan sampaikan tadi saran Mas Riki ke dinas ya, mungkin surat dari Pusdadlu agar berkoordinasi dengan teman-teman penyuluh perikanan ya, untuk profil dalam rangka pengisian profil ini. Kami bukan meminta dinas berkoordinasi, tapi sebaiknya teman-teman penyuluh lah yang berkoordinasi ya dengan dinas gitu ya. Mungkin maaf saya terbalik ya. Penyuluh berkoordinasi dengan dinas untuk berkoordinasi agar pengisian profil ini juga diketahui oleh dinas gitu. Jadi mudah-mudahan yang Bapak Ibu isi sama makan ini ya dapat menjadi manfaat bagi KKP dan kita di KKP, dan juga teman-teman ya, khususnya teman-teman di Eselon 1 yang punya program dan kebijakan teknis. Serius sekali Winda. Mungkin itu Mas Ginanjar. Gimana Pak Azmi, karena ini waktu sudah menutup jam 11 ya. Ya. Mungkin kita akhiri saja Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya masih ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan melalui grup video conference ataupun melalui melalui teman-teman di penyuluhan. Nanti akan kami coba aku mau simak akan menjadi bahan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Tentunya nggak bisa semua kita tanggapi saat ini, dan masih ada momen-momen lain, video conference yang lain, kita bisa saling berkomunikasi ya melalui seperti saat ini, untuk bisa saling bertukar pikiran ataupun saling memberikan masukan dan memberikan informasi terkait perbuatan perikanan. Mungkin dari saya cukup sekian, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kami dalam penyampaian, dan kepada Bapak Ibu mudah-mudahan kami doakan tetap sehat walafiat, tetap semangat bekerja, baik itu yang di lapangan maupun yang dari WFH, semuanya sehat-sehat dan keluarganya juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita semua bisa berkumpul kembali, bisa bertatap muka kembali nantinya ke depannya, dan kami mohon juga untuk target yang sudah ditetapkan ini bisa dicapai ya, bisa dilakukan, dan kami bisa memberikan data-data ini juga ke teman-teman Eselon 1 untuk manfaatan kita semua. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Ginanjar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada meeting atau melalui hari ini.
Terima kasih atas atensinya, dan jika masih ada pertanyaan mungkin nanti bisa disampaikan melalui grup Vicon ataupun melalui 10 meter kayak 2,5 meter ya dia. 2,5 lebarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.